Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa. Muridku adalah penjahat part ke-42. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Luzo bersama dengan Yuan memutuskan pergi ke sungai Measuring Heaven untuk menyelidiki desa Fish Dragon. Tapi di sana mereka tidak sengaja bertemu dengan seseorang yang menyamar menjadi Jitiando, atau lebih tepatnya menyamar menjadi anggota Evil Sky Pavilion. Yuan yang sempat dalam keadaan marah mulai bertarung dengan seorang yang menyamar sebagai dirinya, dan akhirnya dapat mengalahkannya. Ding Fanqiu, seseorang yang menyamar sebagai Jitiando, kemudian mengajak untuk Luzo dan Yuan naik ke atas Raja Gajah. Sesampainya di atas, Luzo segera mengajukan pertanyaan, apakah mereka akan pergi ke sungai Measuring Heaven? Saat dia berbicara, kartu item yang bersinar redup muncul di tangannya. Semua orang tidak menyadari hal ini. Mereka bahkan tidak merasakan fluktuasi aura. Pada saat yang sama, Ding Fanqiu masih mengudara. Dia tidak tahu bahwa dia berdiri tepat di depan gerbang neraka. Jika Ding Fanqiu menjawab negatif, Luzo tidak akan ragu untuk menggunakan kartu item. Ding Fanqiu akhirnya membenarkannya. Ia akan pergi ke sungai Measuring Heaven. Raja Gajah bisa bermanuver melewati semak-semak berduri dengan mudah. Ding Fanqiu segera mengajak untuk Luzo masuk ke dalam kereta. Luzo mengatakan dengan tenang bahwa ia sudah lanjut usia dan tidak bisa bergerak dengan baik. Ia akan menerima tawarannya. Ding Fanqiu dengan melirik Luzo menanyakan apakah Luzo akan pergi ke sungai Measuring Heaven juga. Luzo membelai jenggotnya dan mengangguk. Dia mengatakan bahwa tampaknya Ding Fanqiu tertarik dengan sungai Measuring Heaven. Ding Fanqiu terkekeh. Sebelum ekspresinya berubah tenang dan dingin, dia melambaikan tangannya dengan sombong. Seolah diberi aba-aba, Raja Gajah segera bergerak untuk pergi. Raja Gajah terus menyusuri hutan menuju sungai Measuring Heaven. Di dalam kereta, Luzo duduk bersama dengan Yuan. Luzo cukup senang. Dia mengangguk dan mengatakan, tidak mudah untuk menjinakkan Raja Gajah. Ding Fanqiu menimpali dengan acuh tak acuh. Menurutnya, Raja Gajah bukanlah apa-apa, karena ia memiliki 10 tunggangan lain di belakang gunung Golden Jinting. Yuan memutar matanya ketika dia mendengar ini. Ia bergumam, omong kosong Pak Tua itu terlalu besar. Ding Fanqiu melihat ekspresi tidak percaya di wajah Yuan dan dia bertanya dengan ramah, tidakkah Yuan percaya kepadanya? Yuan menjawab dengan ringan bahwa satu-satunya orang yang ia percayai adalah ibu dan kakeknya. Kakeknya yang dimaksud Yuan adalah Luzo itu sendiri. Ding Fanqiu memandang Yuan dengan sungguh-sungguh. Kemudian dia berbalik untuk melihat murid perempuannya di luar sebelum dia menggelengkan kepalanya dengan ringan. Ekspresi di wajah keriput Luzo tetap tenang dari awal sampai sekarang. Dia terus mengelus jenggotnya. Raja Gajah melanjutkan untuk beberapa waktu. Tiba-tiba suara salah satu murid Ding Fanqiu terdengar dari luar, melaporkan bahwa ada 2 kultivator yang melarikan diri dari mereka sebelum telah terlihat. Ding Fanqiu dengan acuh tak acuh memerintahkan untuk menghabisi mereka. 2 murid Ding Fanqiu terbang ke depan. Tidak butuh waktu lama sebelum suara teriakan terdengar dari hutan. Setelah beberapa saat, kedua murid itu kembali seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ding Fanqiu menunjuk ke depan mengatakan kepada Luzo untuk tidak perlu takut. Meskipun ia melakukan banyak kejahatan, ia adalah orang yang masuk akal. Luzo mengangguk mengatakan bahwa ia juga sama. Ding Fanqiu tersenyum cerah ketika berjalan ke depan mengatakan, ia pikir mereka berdua akan rukun. Pada saat ini, Raja Gajah berhenti bergerak. Ding Fanqiu menatap ke depan mengatakan bahwa sungai Measuring Heaven sudah ada di depan.
sebelum dia akhirnya melompat dari punggung gajah. Aksi melompatnya dibuat dengan sedemikian rupa agar terlihat keren dan mendominasi, dan akhirnya dia mendarat di tanah. Luzo yang merasakan aura Ding Fanqiu bergumam dalam hati. Sejak ia memahami tulisan surgawi, kemampuannya untuk merasakan aura telah meningkat. Ketika Ding Fanqiu turun, dia menemukan bahwa aura yang dikeluarkan Ding Fanqiu sangat luar biasa. Tidak sulit untuk mengatakan bahwa Ding Fanqiu sengaja melepaskan auranya. Ketika Yuan Er merasakan aura itu, dia sedikit menyusut kembali ke lengan Luzo. Luzo berdiri perlahan tanpa ada perubahan pada ekspresinya mengajak Yuan Er untuk pergi. Ding Fanqiu mempersilahkan untuk mereka turun dan pergi bersama. Luzo dan Yuan Er melompat dari punggung gajah dengan gerakan ringan dan mendarat di tanah. Ding Fanqiu yang penasaran dengan Yuan Er berkata dengan tangan di punggungnya, "Sudah berapa lama Yuan Er berkultivasi?" Yuan Er dengan bangga mengatakan bahwa ia baru berkultivasi lebih dari 5 tahun. Ekspresi terkejut dengan cepat melintas di wajah Ding Fanqiu sebelum menghilang. Dia menunjuk gadis di sebelahnya yang merupakan muridnya yang juga seorang menyamar sebagai Yuan Er, mengatakan muridnya juga sangat berbakat, namun dia tidak sehebat Yuan Er. Luzo membelai janggutnya dengan acuh tak acuh dan melihat ke arah lain. Yuan Er memutar matanya lagi. Dia tidak berpikir bahwa barang palsu layak dibandingkan dengannya. Dia berbalik untuk melihat dua kultivator lainnya. Dia mengedipkan matanya yang besar dan menanyakan. Mereka berdua juga berada di ranah Divine Court. Menunjuk ke arah Ming Xiyin dan Duan Museng palsu. Kedua kultivator tampak bangga saat mereka mengangguk. Yuan Er bergumam pada diri sendiri, masih terlalu lemah. Namun suara Yuan Er dapat terdengar hingga membuat mereka kesal. Ming Xiyin palsu mengatakan, jika bukan karena masternya, ia akan mencabik-cabik Yuan Er menjadi jutaan keping, karena tidak menghormati Evil Sky Pavilion. Yuan Er mengejek sebelum dia mulai bertengkar dengan para penipu itu. Mereka akan lihat siapa yang akan merobek siapa menjadi jutaan keping. Luzo menggelengkan kepalanya dan menatap Ding Fanqiu mengatakan bahwa cucu perempuannya selalu nakal. Setelah sedikit perdebatan Yuan Er dan para orang-orang palsu, mereka melanjutkan perjalanan. Ketika mereka tiba di sebuah abyssal atau jurang, mereka berhenti. Di luar jurang adalah sungai Measuring Heaven. Luzo membelai janggutnya dan melihat ke depan. Sayangnya semuanya tetap sama, tetapi orang-orangnya telah berubah. Desa Face Dragon tidak ada lagi. Dalam ingatannya, tempat ini penuh dengan penduduk desa dan nelayan. Dia tidak menyangka akan melihat abyssal atau jurang yang tandus dan sepi di tempatnya sekarang. Dia memutuskan untuk memulai dengan petugas yang sedang memancing tubuh dari dasar sungai terlebih dahulu untuk sampai ke dasar insiden Desa Face Dragon. Sementara Luzo merenungkan pilihannya, Ding Fanqiu yang berdiri dengan tangan di punggungnya berkata dengan gagah berani. Bertahun-tahun yang lalu, ia mendominasi sungai Measuring Heaven. Ia bertarung melawan banyak elit di sini, dan pertempuran berlangsung selama 3 hari 3 malam. Ia bertarung dengan avatarnya. Karena alasan itu, sayangnya area ini direduksi menjadi abyssal atau jurang. Luzo bertanya dengan bingung, apakah semua ini perbuatannya? Ding Fanqiu dengan percaya diri membenarkannya. Memang, catatan mengenai penghancuran desa Face Dragon Sungai Measuring Heaven menyatakan bahwa pelakunya adalah Jitiando. Tiba-tiba salah satu murid Ding Fanqiu melambaikan tangannya dan mengatakan bahwa cabang asosiasi Azure Dragon ada di depan. Ia akan mengusir mereka. Ding Fanqiu memerintahkan untuk segera mengurusnya. Murid Ding Fanqiu terbang ke udara sebelum berbelok ke kiri, menghilang hanya dalam sekejap mata. Luzo mengelus jenggotnya dan berkata, Asosiasi Azure Dragon. Ketika dia berada di Anyang, dia bertemu dengan cabang Anyang di Azure Dragon Asosiasi. Dia tidak tahu ada cabang lain di Sungai Measuring Heaven. Jika pengaruh asosiasi Azure Dragon begitu besar, pendukung mereka, Sekte Nether, pasti tidak akan lemah. Ding Fanqiu berbicara dengan bangga. Asosiasi Azure Dragon didukung oleh Sekte Nether. Yu Zhenghai, Master Sekte dari Sekte Nether, adalah murid hebatnya.
Luzo mengangguk dengan acuh tak acuh. Dia akan membiarkan Ding Fanchiu melanjutkan aktingnya untuk saat ini. Ia bergumam, meskipun asosiasi Azure Dragon hanya memiliki kentang goreng kecil, jauh lebih baik jika orang-orang ini membersihkan kekacauan untuknya. Ia ingin menyimpan kartu item sebanyak yang ia bisa. Mereka itu terlalu berharga. Sedangkan Yuan terlihat menahan tawanya. Ding Fanchiu berkata dengan percaya diri, karena ia ada di sana, asosiasi Azure Dragon akan runtuh. Beberapa saat kemudian, salah satu murid Ding Fanchiu terbang kembali. Dia membungkuk mengatakan seperti yang masternya harapkan. Ketika asosiasi Azure Dragon mendengar bahwa mereka akan datang, asosiasi Azure Dragon melarikan diri. Ding Fanchiu terlihat bahagia. Ia segera melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh sebelum dia berjalan ke depan. Sementara itu, di Crouching Dragon, markas Darknet. Sebagai informasi, Darknet adalah sekte milik murid ketujuh Jitiando, yaitu si Wuya. Seseorang memasuki aula dan berlutut melaporkan apa yang mereka temukan. Yang mana senior tua Jitiando terlihat di sungai Measuring Heaven. Si Wuya membuka matanya. Dia bangkit perlahan dan berkata dengan acuh tak acuh. Sekte Nether juga telah menerima informasi yang sama. Tidak perlu bagi Sekte Darknet untuk melakukan apapun. Meniru Pavilion Evil Sky Pavilion pasti akan membawa malapetaka bagi orang-orang itu. Bawahan itu terkejut mendengar bahwa orang itu adalah penipu. Si Wuya tidak menanggapi dan meminta untuk orang itu mengawasi Evil Sky Pavilion yang asli. Ia juga menanyakan di mana Master Sekte Demon Slaying berada. Orang itu mengatakan bahwa Master Sekte Demon Slaying Ren Buping ada di altar giok hijau sekarang. Dia mendapat dukungan dari Zhang Yuanshan. Ketika si Wuya mendengar ini, dia terkekeh. Suaranya rendah dan dalam. Jalan mulia dan jalan kejahatan bekerja sama untuk alasan yang jahat. Ini adalah lelucon terbesar di bawah langit. Orang itu mengatakan bahwa ada laporan yang lain yang akan ia sampaikan. Pemimpin Kesatria Hitam, Fan Xiwen, pergi ke Evil Sky Pavilion sebelum ini, dan statusnya saat ini tidak diketahui. Pedang Iblis Senior tidak menunggu Fan Xiwen, dan keberadaannya saat ini tidak diketahui. Ia tidak berani mengikuti Iblis Pedang Senior. Iblis Pedang yang dimaksud adalah Yu Shangrong, murid kedua Luzo. Si Wuya meminta untuk bawahannya itu tidak perlu khawatir. Kakak senior keduanya adalah orang yang rendah hati dan lembut. Bawahannya tidak perlu takut kepadanya. Bawahan itu mengatakan mengerti. Bertentangan dengan kata-katanya, dia bergidik dalam hati. Tidak mengherankan jika kata-katanya tidak terdengar meyakinkan. Bawahan itu mengatakan pada si Wuya, ada cukup banyak kegiatan di sungai Measuring Heaven akhir-akhir ini. Apakah mereka tidak perlu untuk memantau tempat itu? Awalnya si Wuya berencana untuk menolak hal tersebut. Namun setelah mempertimbangkannya, dia memutuskan lebih baik berhati-hati. Pada akhirnya dia berkata dengan suara yang dalam, "Bocorkan informasi ini ke istana. Mereka harus membersihkan kekacauan mereka sendiri." Mendengar perintah itu, bawahan si Wuya memuji si Wuya dan segera menghilang dari ruangan. Kembali di sungai Measuring Heaven. Telah terjadi pertempuran di sana. Luzo dan yang lainnya mendekati daerah itu dari luar abisal atau jurang dan memasuki halaman yang runtuh. Dua murid Ding Fanchiu mengangkat tangan mereka dan mengirimkan energi mereka untuk membuka pintu halaman. Setelah itu, mereka semua perlahan masuk. Salah satu murid Ding Fanchiu mengatakan, mereka saat ini berada dalam titik pertemuan. Mereka tidak akan berani melambat karena master sendiri yang datang. Ding Fanchiu mengangguk. Kedua murid itu buru-buru menemukan kursi di rumah sederhana dan kasar itu sebelum meletakkannya di tengah halaman. Ketika Yuan melihat ini, dia berkata dengan semangat, ia akan pergi dan mencari kursi untuk Luzo juga. Setelah Yuan pergi, Ding Fanchiu bertanya dengan acuh tak acuh, apakah Luzo tahu mengapa ia tidak memberi Luzo waktu yang sulit? Luzo mengelus jenggotnya dan tidak mengatakan apa-apa. Ding Fanchiu melanjutkan, jika ia melakukannya, gadis kecil itu pasti akan menyimpan dendam kepadanya. Luzo bergumam, seperti yang diharapkan. Ding Fanchiu mendapatkan Yuan.
Luzo tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres berdasarkan percakapan mereka. Tetapi, dia terus diam. Setelah melihat ini, Ding Fanqiu berbalik. Murid-murid yang lain mengira Luzo terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Mereka menggelengkan kepala. Setelah Yuan menemukan kursi, dia mengusapnya hingga bersih sebelum meletakkannya di belakang Luzo. Tidak lama setelah itu, Luzo duduk. Langkah kaki terdengar mendekati mereka dari luar. Kedengarannya seperti ada lebih dari satu orang. Murid Ding Fanqiu mengatakan bahwa ada orang yang datang. Pintu didorong terbuka saat petugas dan tentara masuk ke halaman. Petugas membawa sebuah kotak berpasangan. Total ada sekitar 6 kotak. Ada bau aneh dari kotak-kotak itu. Itu adalah bau yang tidak sedap. Setelah meletakkan kotak-kotak itu di tanah, perwira utama itu mengatakan, itu hasil tangkapan mereka hari ini. Ding Fanqiu menanyakan, apakah itu sudah semuanya? Perwira utama prajurit mengatakan bahwa istana telah memerintahkan agar tubuh yang mereka tangkap dari sungai tidak dipindahkan. Kesepakatan mereka akan berakhir besok. Ding Fanqiu mengatakan, sudah terlambat untuk mengakhirinya sekarang. Ia melambaikan tangannya. Para prajurit istana terkejut, karena Ding Fanqiu berani melakukan penyerangan. Dengan acuh, Ding Fanqiu mengatakan bahwa tidak ada yang ditakuti oleh Evil Sky Pavilion. 3 murid Ding Fanqiu dengan cepat menghunus pedang mereka dan bergerak melewati barisan prajurit. 3 kultivator Divine Court seperti serigala yang dilepaskan di kawanan domba. Pedang mereka berkilauan dalam cahaya saat para perwira dan prajurit jatuh ke tanah satu demi satu. Tidak ada satupun yang dibiarkan hidup. Setelah penyelesaian itu, Ding Fanqiu berdiri perlahan dengan tangan di punggungnya. Ketika dia melihat ekspresi tenang Luzo, dia mengatakan keberanian Luzo yang luar biasa. Sepertinya ia salah menilai Luzo. Luzo membelai janggutnya saat dia melihat kotak dan tulang dengan acuh tak acuh. Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu apa yang ada dalam kotak itu. Setelah melihat isinya, Yuan mundur selangkah dengan ekspresi jijik di wajahnya. Dia tidak takut pada orang mati, tapi ini diambil dari dasar sungai dan dimasukkan ke dalam kotak. Itu wajar baginya untuk merasa jijik. Itu adalah tulang-tulang. Ding Fanqiu berjalan ke salah satu kotak. Dia melambaikan tangannya dengan ringan, menggunakan energinya untuk menghancurkan penutup kotak itu. Luzo melihat ke dalam kotak dan bergumam. Tulang-tulang itu terlihat aneh. Mereka sedikit tembus pandang seperti kaca tidak murni atau batu giok putih dengan warna berlumpur. Segera setelah itu, kesadaran muncul di benaknya. Itu adalah orang-orang Bai. Dari ingatannya, dia menemukan sumber tulang-tulang itu. Jelas bahwa penduduk desa dari Face Dragon telah dibuang ke sungai. Mereka adalah orang-orang Yi Tianxin. Jika begitu, mengapa istana memerintahkan orang-orang untuk mengeluarkan tulang yang tenggelam? Ding Fanqiu dan yang lainnya mencari-cari di dalam kotak dan menggelengkan kepalanya. Tampaknya, mereka tidak menemukan apa yang mereka inginkan. Jelas, tulang-tulang dari orang Bai ini tidak berguna bagi mereka. Luzo bertanya dengan acuh tak acuh, untuk apa tulang-tulang ini? Murid Ding Fanqiu mengatakan dengan acuh, ada baiknya Luzo tidak mengetahui lebih banyak. Luzo mengelus janggutnya dengan tenang mengatakan bahwa Evil Sky Pavilion bahkan mengkhawatirkan hal ini. Ketiga murid Ding Fanqiu mengatakan, beginilah cara mereka melakukan sesuatu. Ketika Yuan mendengar ini, dia bergumam. Ia tidak tahu apakah ini cara melakukannya. Ia hanya tahu mereka lemah. Ding Fanqiu melambaikan tangannya dan menegur ketiga muridnya. Setelah itu, ketiga muridnya tidak lagi berani bertengkar dengan Yuan. Mereka bingung, mengapa Ding Fanqiu tampaknya berpihak pada Yuan. Dan, chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa. Muridku adalah penjahat part ke-42. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana!